Oke ya, kita isi data ya, isi data dengan sintaknya bisa melihat ke materi sintaknya. Insert itu nama tabel, kemudian ini opsional tapi saya sarankan lebih baik digunakan aja. Kita tuliskan nama-nama kolomnya, urutan nama kolom. Kemudian ini nilai dari setiap kolomnya nanti mengikuti ya. Kalau kolomnya A ini isinya apa, kolom B harus urut sesuai urutan kolom, gitu ya. Mengisinya sesuai dengan urutan kolom yang sudah disebutkan. Jadi tidak lagi melihat urutannya yang ada di tabel, nanti tabelnya bisa dia cek sendiri. Oh, kolom yang ini diisi dengan ini, kolom yang ini diisi, bisa cek sendiri dia. Atau insert itu juga bisa dengan query select. Nah, ini ada select statement. Nah, ini sepertinya nanti pengayaan silakan kalian coba sendiri karena kita akan terbatas juga dengan waktu ya. Nah, ini kalau delete from tabel, kemudian ada kondisi ya, where-nya ini optional. Optionalnya seperti ini. Kalau kita delete from tabel, itu berarti kita menghapus semua isi tabel. Tapi kalau kita tambahkan optional where, itu berarti kita pilih yang mau kita hapus baris yang mana. Karena ada selection condition. Jadi sesuai dengan kondisinya nanti baris yang mana yang kita hapus. Kemudian ada update juga diikuti nama tabel. Kemudian kita set, karena update itu kan sama seperti menghapus yang lama dan memasukkan yang baru, gitu ya. Berarti kita set nilainya di kolom mana, kita masukkan isi datanya apa, dan itu bisa diulang. Ada koma itu di situ, berarti artinya kita bisa mengulang untuk beberapa kolom. Kolom ini nilainya ini, kolom ini nilainya ini, gitu ya. Kemudian ada kondisi where, itu juga optional di sini. Oke, kita coba sekarang dengan insertnya. Insert itu karena sesuai dengan urutannya tadi kita isikan dulu yang department gitu ya, dengan mengabaikan dua kolom yang lain, MGRSSN dan MGS-Static. Value-nya kita isikan ini. Jangan lupa bahwa kalau yang teks harus ada tanda petik, dan tanda petiknya bukan tanda petik double ya, tanda petik satu, bukan yang double. Lalu yang bukan teks seperti number gitu ya, itu kita langsung integernya seperti yang nggak ada integer, number langsung. Kemudian kalau tanggal menggunakan pagar, jadi diapit tanda pagar. Oke, kita run di sini. Ini you are about to append one row, itu berarti kita mau menambahkan satu baris data. Saja yes. Nah, biasanya akan muncul seperti ini. Ini kenapa? Kita lihat ya. Ini masalahnya adalah pada saat kita memasukkan itu ada kolom yang dia harus diisi tapi tidak kita isi. Oke ya, di yes saja kalau terjadi, sambil kalian ikuti ya. Kalau terjadi seperti itu berarti kolom dari tabel department kita cek gitu ya, klik kanan di send view, kemudian kalian masuk ke bagian MGRSSN. Kebetulan yang tadi tidak diisi itu kan MGRSSN dan MGS-Static. Jadi yang kita cek MGRSSN, di sini ternyata requirednya yes. Nah itulah kenapa dia lagi warning kan gitu. Nah ini loh harus diisi, tapi kok tidak ada datanya yang diisikan, itu maksudnya. Nah ini required yes-nya kalian ubah aja menjadi no untuk sementara karena kita memang tidak bisa isi. Jadi requirednya diganti no. Lalu MGS-Static kita cek juga, di sini requirednya sudah no ya, berarti nggak masalah.
Oke, kalau sudah jangan lupa di close ya. Close, save ya, kita simpan. Oke, kemudian baru kita lakukan running lagi. Yes, nah, sudah yang berhasil. Berarti ini kalau saya buka ada satu data yang masuk. Nah ini loh, urutan tabelnya itu seperti ini. Kita nggak bisa selalu memperhatikan urutan kolom di dalam tabelnya seperti ini. Urutannya apa ya? Ini dulu, ini. Nah, lebih baik kita kalau tahu bahwa di departemen itu ada kolom ini, kita tuliskan aja kolomnya tadi itu di bagian sintaknya ini. Nah, kita mau isi kolom apa, urutannya ada di sini, tidak lagi melihat urutan yang ada di tabel. Nanti DBMS-nya yang akan mencari sendiri karena kita sudah menuliskan D-name-nya isi dengan riset, D-number-nya isi dengan angka 5. Dia akan mencari sendiri ke tabel departemen. D-number-nya berarti diisi 5 tadi, D-name-nya diisi 5. Berarti untuk urutan tabelnya tidak berpengaruh. Selama kalian menuliskan di sini urutan kolomnya. Kalau kalian tidak menuliskan ini, berarti value-nya yang kalian tuliskan di sini harus ikut ini. Berarti nanti isinya gini, D-number, berarti query-nya di sini. Kalau ini nggak ada ya, kalau ini hilang. Nah, berarti value-nya di sini karena tabelnya ini D-number dulu, berarti di sini harus tulis 5 dulu, koma. Lalu ada MDRSSN yang kita kosongkan, berarti harus di 0. Kalian harus tulis 0. Kan gitu, karena ngikuti ini D-name, berarti nanti koma lagi baru nulis research ya. Setelah itu manajer start date-nya kan juga kosong, koma lagi 0. Itu kalau kita tidak menuliskan nama kolomnya, lebih ribet kan. Sampai di sini ada pertanyaan. Berarti kalau menulis nama kolom itu langsung guys otomatis Iya. Ini urutannya dia akan mengikuti ini karena dia sudah diberitahu ini D-name, kemudian D-number. D-name-nya saya isi dengan riset ini, urutannya harus sesuai dengan urutan kolom yang kita sebutkan. Jadi urutan kolom yang kita sebutkan tidak harus sama dengan urutan yang ada di tabel. Bahkan kalau misalnya memang ada kolom di tabel itu yang kita tidak perlu isi terlebih dahulu, misalnya isinya belakangan kan gitu, kayak ini kan nggak bisa kita isi. SSN-nya kan belum ada di employee. Padahal MDRSSN-nya kan merujuk ke SSN-nya employee. Nah, kita nggak punya nilainya. Kalau tidak punya nilainya, kan kita harus kosongkan. Nah, yang kita kosongkan itu kita nggak perlu tuliskan kan gitu. Dan nanti gimana caranya ngisinya? Ya bukan diisi dengan manual ya, terus diisi gitu diketik, bukan. Nanti ada perintah yang update tadi. Perintah update-nya kapan? Perintah update-nya setelah kita isi employee-nya. Iya tahu? Nah, MDRSSN-nya kan merefer ke ini, kalau kita lihat ini ya relationship ini. Nah, MDRSSN itu merujuk ke SSN. Jadi kalau SSN-nya employee belum diisi, ya berarti kita nggak bisa ngisi ini. Oke, silakan di running dulu semuanya supaya nanti kita bisa, paling tidak minggu depan kita bisa lanjut untuk latihan SQL. Hari ini harus selesai mengisinya. Oke, ini kalau sudah simpan ya, jangan lupa untuk disimpan. Insert dipakai. Ini perintah yang pertama. Departemennya ini harus ditutup. Ya kalau enggak nanti pada saat kita mengisi yang berikutnya
bisa jadi nggak masuk karena kondisi tabelnya terbuka. Jadi jangan pernah kondisi tabelnya terbuka pada saat kalian insert data. Kondisi tabelnya harus ditutup. Oke, ini yang pertama. Nah, saya akan buat query lagi yang berikutnya. Sekalian aja print lagi supaya lebih cepat ya kita SQL view query yang kedua kita kalau ada yang mau belajar menuliskan silakan dituliskan. Ini saya buka semua. Dan yes simpan. Nah, silakan dilanjutkan ya. Urutannya department, mungkin urutannya nanti saya ini ya. Urutannya setelah department jangan ke bawahnya ya, ini belum bisa, independen itu juga bergantung pada employee. Setelah department kita harus isi employee dan ini supaya nanti nggak kebablasan kayak seperti kemarin yang akuntansi. Pada saat ini selesai, department selesai, kalian sudah punya tabelnya terisi, itu langsung di capture ya departmentnya, di tabel departmentnya. Nanti kalian masukkan ke laporan soalnya. Dalam kondisi MGRSSN sama NBS statutnya memang belum terisi. Nanti setelah kita jalankan yang ini bahwa ini kan ada update. Nah setelah update yang ini, itu nanti perintah setelah itu update-nya tabel hasil update-nya capture lagi. Jadi setiap selesai perintah tabelnya hasilnya seperti apa kalian capture. Nanti yang kalian kerjakan untuk project kalian juga begitu ya. Perintah insert-nya untuk satu tabel selesai, tabelnya langsung di capture masuk ke laporan. Jadi ini saya ingatkan dulu. Jadi kalian setiap ini nanti selesai untuk semua isi tabel department, jangan lupa untuk di capture dulu tabel department. Ini ketiga, insert department yang ketiga. Oke, ada 3 data pada department. Ini kan 3 data, nah itu sudah, tapi tabelnya harusnya sudah bisa di capture. Nah, silakan di capture tabelnya. Jadi kondisi setelah perintah insertnya yang 3 ini, nanti perintahnya juga kalian masukkan ke laporan. Ini yang sudah saya close department. Ini kalian bisa capture jangan satu window ya. Di snipping tool ambil tabelnya aja, ambil tabel departmentnya aja, masukkan ke laporan. Oke, kalau sudah kita lanjut ke yang employee. Employee itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti di sini sintaknya kita cari yang employee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini semua sintaknya ini ya. Ini saya tutup dulu, close all. Kemudian saya buka yang employee.
Nah ini penulisannya kalau tanggal itu diapit tanggal pagar. Lalu sebetulnya penulisan tanggal itu juga memperhatikan format yang ada di DBMS kalian. Nah, kebetulan format yang ada di DBMS yang ada di sini itu bulan dulu baru tanggal terus tahun. Kita nggak tahu, nanti kalian coba kalau misalnya bulan, tanggal, tahun dan hasilnya benar, berarti ya udah berarti penulisannya benar bulan, tanggal, tahun. Mungkin ada yang harus tanggal, bulan, tahun atau tahunnya dulu. Nah itu formatnya di DBMS-nya masing-masing. Saya format di ini ya. Hah? Format di bukan masalah itu ya, kayaknya ini formatnya di sistem operasinya kayaknya. Itu kan format yang itu loh. Setting, ada setting date, time, segala gitu loh. Itu kan ada formatnya soalnya. Nah itu setting date-nya itu dia apa kan itu. Saya sudah buka ke sana, pokoknya saya coba dulu, saya tuliskan bulan, tanggal, tahun. Kalau misalnya hasilnya benar sesuai dengan tabelnya ini. Nah ini kan ada toh. Ini misalnya saya masukkan tadi yang pertama itu sintaknya yang nomor 1 itu Wong ya. Wong itu 8 Desember 55, 8 Desember 55. Nah nanti hasilnya yang ini benar enggak kan gitu. Desembernya saya tulis dulu itu tanggal 8 tahun 55. Nah kalau di running hasilnya benar 8 Desember 55 berarti sudah. Kita coba dulu aja. Dan ini ada yang diabaikan juga ya kolomnya. DNO-nya sudah punya kita sehingga bisa masuk, tapi super SSN itu kita abaikan. Jadi makanya super SSN-nya tidak ada di deretan kolom ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Padahal sebetulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolom. Super SSN-nya kita belum bisa isi karena apa? Nah, super SSN kan produknya ke SSN. Nah, SSN-nya kan belum ada datanya. Jadi ini juga diabaikan atau istilahnya di skip dulu kan gitu ya. Lalu perhatikan bahwa penamaan kolom itu pengaruh pada saat kita menuliskan di sintak ini ya. Ini nama kolomnya harus sesuai dengan kolom yang ada di database tabel kita. Mungkin saya menulis dengan yang kalian tulis, makanya kemarin kan saya bilang disamakan ya. Kalau sampai nggak sama, nanti pada saat saya jelaskan kalian nulisnya nyoto mencontoh punya saya, tapi ternyata di kolom kalian beda kan. Sampai kapan pun ya nggak akan berhasil runningnya. Oke, sekarang kita pindahkan yang employee ini ke ini sudah di capture ya. Terus aja. Terus saya buat query buat lagi sampai 8. Bu, Ya, yang kata dari super katanya itu nggak bisa. iya, super SSN-nya tidak ada dong di sini. Dan itu di dalamnya nanti di filenya di. Oh iya, nanti pasti dia pasti boarding harus dihitung. Belakangan ya. Mau di awal ya sekalian aja kita cek aja bisa review, kalian lihat super SSN-nya. Ini require-nya ternyata dia sudah low. Oh.
berarti sudah close. Jangan dibuka loh ya, karena bisa rame ini nanti kalau posisinya terbuka. Ini run, yes, nah, selesai. Berarti kita simpan insert employee 1. Kemudian yang kedua, kita pindahkan ini bulan ini hasil simpan. Kayaknya ini saya pindahkan semua dulu. Isbar kemudian keempat lima enam tujuh delapan lalu di putaran satu persatu, yes, lalu simpan. Oke, kalau selesai, ini berarti saya close. Oke, tabel employee-nya ini SSN, super SSN-nya masih kosong ya. Name,
Ini birth date-nya 8 Desember 55 ya. Nah, ini kalian bisa ganti tampilannya ya supaya kebacanya enggak yang birth. Biasanya formatnya saya ubah ini ke medium date. Dan tujuannya supaya kelihatan ini ya benar. Nah, 8 Desember 55 dikata Juli. Dress salary sex. Nah itu kalian kerja. Nah itu kalau misalnya kerja yang employee, kalian bisa agak geser ininya ya supaya bisa tercapture semua employee ini. Sudah selesai? Apa? Yang ini data. Hah? Yang data. Insert yang kapan nih gitu. Jangan insert. Kan tinggal copy. Di copy dari database company yang saya share tadi. Dua tabel yang kita sudah isi. Sudah selesai? Saya tadi gimana? Ya, mau bawa ukuran. Oh, ini desain view-nya, birthday, format, medium date, formatnya ya, formatnya medium date. Sebenarnya yang lain nanti juga ya, yang ada date-nya maksudnya. Yang ada date itu selain departemen ini kayaknya juga ada date. Coba saya ubah sekalian. Ini formatnya juga jadikan medium date. Terus ada lagi di sudah ya? Yang ada date itu dependent ya, dependent itu juga ada date. Date-nya diubah juga aja ke medium date. Oke, sudah dikacak. Sudah selesai ya penulis. Ansal sudah selesai. Ya cepat buka hari terus habis itu kopi semua dirantang-rantang terus simpan. Alvin sudah nyoba, Win. Nanti kalau ujian kamu Tidak bisa sudah hanya alifan ini. Nama laptop dulu. Saya editnya. kenapa? Oh, sudah. Bicara ada di itu query-nya, nama query. Terus kalau sudah di sini misalnya, kalian bisa klik kanan linknya. Iya, tidak. Maksudnya nggak bisa. Ini berdasarkan seperti itu. Lagi terbuka mungkin tabelnya. Berarti di close semua. Iya, yang di close. Sintaknya di close.
bisa mengubah kalau sintaknya sudah di close baru diubah namanya. Pokok 3 sudah ya. Ini kalau sudah yang department sudah, employee sudah, itu kita larinya ke update dulu. Iya. Oh, ini saya belum close, ini harus di close semua, close stop. Kita ke update itu di bawah ya, update yang department ini. Design view kita buka satu-satu. Nah, seperti ini modelnya. Yang diupdate ini sebetulnya dia pindah sendiri ya. Saya ya menuliskannya di bawah sini supaya kelihatan ya. Update nama tabel, set. Nah, jadi tadi kan bisa langsung beberapa kolom ya kita update. Jadi makanya di sini langsung koma gitu ya. Untuk satu baris ya maksudnya ini. Karena untuk di number nomor 5 itu kita set MDRSSN-nya ini dan MDR statiknya. Nah, ini. Lalu yang kedua itu juga sama. Ini dia otomatis pindah sendiri ya sebetulnya. Supaya lebih gampang membacanya, enak seperti ini ya. Update, set, where. Yang di sini berarti kita siapkan query-nya 3. Sudah semua sampai di sini, employee-nya sudah selesai. Saya sudah sampai di Sudah. Terus audit sudah ya. Oke, kita sekarang update ya berarti. Copy aja. Ini sintaknya seperti ini. Nanti kalian pelajari lagi. Update nama tabel. Set itu berarti kolom mana yang mau diupdate dengan nilainya berapa. Lalu kolom-kolom mana saja itu bisa koma gitu ya. Kolom berikutnya apa, isinya apa gitu ya. Where itu adalah kondisi kolom yang kita ubah itu di posisi yang mana. Biasanya where itu yang kita ambil adalah primary key-nya ya, karena primary key-nya itu kan unik untuk setiap baris. Jadi kita gunakan primary key untuk where-nya ini. Oke? Sekarang run. Ini update satu row. Kita lihat hasil update-nya. Nah, sudah kan masuk departemen nomor 5, MDRSSN-nya sama MDR statiknya. Oke, di close saja. Ini sama. Nanti kalau kalian misalnya project yang saya nggak tahu ya, kalau di TK biasanya nggak menggunakan database begini soalnya. Query-nya harusnya sama apa enggak ya? query-nya hampir kurang lebih sama. Sama ya. Nah, itu kan kalau misalnya pencatatan kayak kemarin pencatatan data tambah, itu kan sebenarnya data tambahnya kan data sensornya sudah ada kan gitu saya. Nah nanti kan pencatatannya yang masuk setiap jam berapa masuk itu kan sebenarnya sistemnya itu update sebenarnya kan. Lakukan update tanggal sekian sensor nomor ini memasukkan data, atau kalau enggak misalnya semua dipindahkan dulu, sensor yang sudah terpasang ditambah itu masuk dulu ke tabel pencatatan. Nah nanti tinggal setiap jam berapa dia lakukan pengisian data update-nya. Bisa. Itu kan biasanya isian tabelnya juga bisa di-generate dengan
setiap selisih berapa misalnya, setiap jam misalnya, berarti setiap 1 jam sudah digenerikkan semua. Diisinya bisa lewat ini kan, coding kan gitu, codingnya dari aplikasi pengisian datanya. Oke, yang berikutnya, ini kita simpan update departemen 1. Kalau update, kalau insert itu simbolnya begini ya, plus sama tanda seru. Kalau update itu simbolnya edit sama tanda seru. Dan update ini dia selalu shortnya kan short berdasarkan abjad. Cuma saya bingung juga ini abjad yang mana gitu ya. Karena alter itu ada di bawah ternyata, malah setelah i. Oke, kita update semuanya. Yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, di run ini selesai update-nya ada 3, berarti tabel departemennya seperti ini. Kalian capture lagi ya, setelah diupdate isinya sekarang full, kalian capture lagi ya. Kalau sudah selesai capture, kita bergerak ke update untuk employee. Close. Ini berarti saya close all. Kita ke update employee. Nah ini update employee-nya tadi ada 8 ya. Tapi kalian perhatikan ini nanti update-nya kenapa sintaknya cuma 3. Padahal employee-nya ada 8. Ini sudah selesai capture-nya. Sudah. Ini sudah. Ansel sudah selesai untuk yang masih departemen. Kita lihat ke update yang employee ya. Employee-nya ada 8, tapi kenapa sintak update-nya cuma ada 3? Nah, ini kebetulan pada saat kita set untuk super SSN ini. Nah, ini super SSN. Kalau kita lihat ke tabel employee gitu ya, kita lihat ini. Nah, perhatikan ini. Super SSN itu datanya kan banyak yang sama ini. Iya. Super SSN 33, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5 ini 1, 2, 3 diisikan untuk SSN miliknya Smith, miliknya Narayan, dan miliknya English. Berarti untuk SSN 1, 2, 3 itu kita bisa gabung karena isinya sama kan gitu. Yang isinya sama kita bisa gabung sehingga makanya sintaknya di sini jadi 1 begini.
update employee set super SSN-nya itu nilainya ini, where jadi untuk SSN yang ini or ini pakai or. Kenapa or? Kenapa or nggak n? Ini apa? Or ya apa? Tapi kenapa kok or nggak n? Sebenarnya or itu berubah nilainya. Ini masalah aljabar bullnya ya. Kenapa or nggak n? Kalau n itu dua nilainya itu ketika ada dua nilai berarti dimasukkan. Kalau kita pakai n, Kalau A, contohnya A dan B, berarti A dan B-nya itu dimasukkan semua. Kalau A or B berarti salah satunya dimasukkan. tapi masih belum jawab. Kenapa kita gunakan or? Kalau misalnya nanti salah satu itu kita salah nulisnya, paling tidak yang lainnya terisi kan gitu. Nah, tapi kalau n, berarti kan dua-duanya harus terpenuhi. Berarti yang satu ini salah kita nulisnya, ya sudah, nggak jalan dong semuanya. Karena dua-duanya harus terpenuhi. SSN ini SSN A dan B dan C itu harus diisi semua. Padahal kita nulis SSN-nya itu ternyata yang satu itu salah kan gitu kan. Akhirnya salah semua kan gitu kan. Dia baca mungkin ya di N begitu, tapi kemudian ternyata loh ada yang salah, SSN-nya ini super SSN-nya bukan itu misalnya kan gitu. Lalu kita sudah tabung pakai N. Ya, ini sebaiknya pakai order gitu. Nanti istilahnya kita coba aja ini tadi contoh ya. Di sini kita buat dulu 3 query kita pindahkan ini mau dicoba N, kita coba N ya. N. Copy. Kemudian kita run. Nggak ada yang terupdate. You are about to update zero. Kalau kita pakai O, kalau kita pakai N, ya. Jadi nggak ada yang bisa diupdate. Dia harus on. Karena mengandaikan bahwa SSN-nya N ini nggak ada ternyata kalau ini. Nah ini juara foto update 3 row, yes. Nah, itu berarti di employee itu ada 3 yang terupdate ini. 1, 2, 3 miliknya Smith, English, Narayana. Terus berarti ini sudah bisa berjalan. Depan update employee yang pertama ini update-nya langsung 3 row ya, 3 row.
employee yang pertama kita update langsung 3 baris. Klik. Ini berarti nanti harus dikembalikan ke on. Oke, yang ini ada 2 baris. Ini terus yang satunya sekalian, ini ada 2 baris juga loh. Kan jumlahnya 8 kok kurang 1. 3 2 2 masih 7. Yang satunya kemana? Betul? Cuma 7 toh? Yang satunya kemana? Jika kalian lihat datanya ini. Iya. Yang satu itu dia paling tinggi soalnya jabatannya, supervisor paling atas kan gitu. Ini sama seperti struktur itu. Satu supervisor membawai berapa tadi dia? Membawai 1 2, membawai 2 orang ini. Ini kan ada supervisornya ini, 2. Lalu 2 orang ini membawai masing-masing, ada yang 2, ada yang 3. Ya. Oke, ini berarti Diran dan yes, simpan update employee kedua banyak 2 row. Lalu dari yang ketiga run, lalu masukkan update employee ketiga, ini baru. Selesai, berarti semuanya sudah terupdate ya. Selesai, berarti employee-nya sudah terisi semua. Nah, silakan di capture. Capture lagi, masukkan di laporan. Oke, sudah semua ini. Kalau sudah, kita bergerak ke berikutnya. Nah, ini karena tabel utamanya yang 2 ini sudah terisi semua, kita bisa ke yang lainnya ya. Job location bisa mau ke, tapi hati-hati ya, kita nggak bisa ke works on ya, karena works on itu harus mengisi project dulu baru bisa ngisi works on. Job location bisa diisi, project diisi, baru bisa ke works on. Dependent bisa diisi karena employee-nya sudah. Oke. Nah, terserah berikutnya kalian mau isi yang mana, kita isi ya. Ini saya close semua dulu. Saya urutkan aja dari sini. Dependent, ini dependent kita bisa isi.
ada 7 ya. Tujuh, kemudian berarti di sana kita siapkan juga 7. Tujuh. Sekarang memindahkan dari insert ini. Jadi keempat, lima, keenam, tujuh. Ini berarti simpan insert bukan. Lalu yang kedua kan tiga, empat, kelima, keenam, lalu terakhir ketujuh. Sudah selesai untuk dependent. Terus kita lihat dependennya. Nah, silakan terus di capture. Kolomnya jangan sampai ada yang ketutup ya, jadi kolomnya terlihat semua. Ya.
di sini saya sudah terus on. Berikutnya, ya kalian langsung lanjutkan sendiri ya sampai selesai. Ya. Hah? Itu ada dua soalnya arus mulainya ini karena arus mulainya berapa ada dua arus ini. Sudah berarti dikasih nama aja yang sudah ini nggak bisa pembicaraan karena sudah ada itu sudah tidak bisa bilang lagi selalu sudah masuk itu loh tertabelnya lalu bahan berikinya sama ya nggak mau kan sudah berhasil kita. Oke, silakan langsung ya dilanjutkan sendiri karena yang berikutnya kan sama aja. Jadi kurang apa aja? Hah? Kurang apa aja? Project Dependent sudah belum? sudah. Nah ini job location. Harus urut. Urut ini nggak apa-apa kan sudah berikutnya, tapi nah ini kan sudah urut soal project terus nanti terakhir workshop. Ya kan sudah. Berarti tinggal delegation, project, semua. Iya, silakan dilanjut. Oke, dan ini jangan lupa untuk di screenshot ya tabelnya yang sudah. Ini udah ini aja. Oh, Kan sama kan?